Udayana, Cahaya dari Bali. Sebuah kisah epik tentang cinta, kekuasaan, dan persatuan dari kerajaan di bawah langit timur. Prolog, cahaya fajar di bumi dewa. Di antara kabut tipis yang menggantung di lereng Gunung Agung, saat embun masih menyentuh daun lontar dan suara burung jalak menggema dari kejauhan, terbitlah fajar yang membawa kabar besar bagi tanah. Bali, seorang bayi laki-laki lahir di lingkungan istana dinasti Warmadewa, sebuah wangsa tua yang telah ratusan tahun mengatur Pulau Dewata. Namanya adalah Udayana, Cahaya Pagi. Seorang pendeta tua bersabda, anak ini akan menyatukan tanah dan langit. Ia akan membawa terang ke pulau ini, seperti fajar yang tak pernah lupa menyapa dunia. Bayi itu tak menangis keras, melainkan menatap kosong ke langit pagi yang perlahan berubah warna. Dari mata itu lahir harapan. Babi satu, putra gunung dan air suci. Udayana kecil tumbuh di tengah alam yang begitu kaya dan sakral. Setiap suara angin dari hutan dianggap pesan dari para leluhur. Ia belajar menyatu dengan alam, mandi di sungai Campuan, yang dipercayai sebagai pertemuan sungai suci, menanam pohon di kaki gunung, dan duduk berjam-jam mendengarkan kidung para Brahmana tua di Pura Samuan III. Ia tidak tumbuh sebagai pangeran manja. Guru-gurunya menanamkan nilai Trihita Karana III, harmoni manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Dari usia belia, Udayana mulai memahami bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya menguasai, tetapi harus melayani. Ibunya, keturunan Brahmana dari wilayah Tampak Siring, mengajarinya bahasa Sanskerta, aksara Bali kuno, dan filsafat Dharma. Dari sang ibunya ia mengenal cinta dan kelembutan. Dari ayahnya ia mengenal tugas dan tanggung jawab. Bab 2, Persinggungan Dua Dunia. Saat usianya menginjak remaja, datang utusan dari Jawa, Medang Kamulan, kerajaan besar di tanah Jawa Tengah, mengundang Udayana untuk menghadiri upacara besar di istana. Dharma Wangsa Teguh, sebuah panggilan, kehormatan, dan juga tanda bahwa Medang melihat Bali sebagai mitra sejajar. Di sana, Udayana melihat kota besar dengan candi menjulang dan pasar yang hiruk-pikuk. Tapi yang paling membekas bukan bangunan, melainkan seorang putri, Mahendradatta. Putri itu bukan gadis lembut seperti cerita dalam Kakawin. Ia berbicara tajam, pikirannya jernih, dan menguasai filsafat Siwa Buddha serta ajaran Durga Tantra. Udayana terpukau bukan hanya oleh wajah, tapi oleh pemikiran dan keteguhan hatinya. Mereka berdua tak hanya saling jatuh cinta, mereka saling menyelami dunia masing-masing. Dari Mahendradatta, Udayana belajar dunia luar. Dari Udayana, sang putri menemukan makna cinta yang tenang, sejuk seperti air Bali. Pernikahan mereka menjadi simbol penyatuan antara wisdom Jawa dan jiwa Bali. Bab 3, Raja dari Timur. Setelah ayahandanya mangkat, Udayana naik takhta dengan Mahendradatta sebagai permaisuri. Tapi tahtanya bukan sekadar kursi emas. Ia adalah tugas berat untuk menjaga keseimbangan pulau yang penuh perbedaan dari Gunung Batu Karu hingga perbukitan Karangasem. Udayana tak ingin Bali menjadi pulau yang hanya kuat, tapi ingin menjadikannya beradab dan beradidaya. Ia mendirikan sekolah-sekolah Weda, mendatangkan seniman Jawa untuk melatih pematung dan penari lokal, dan memperluas sistem subak ke desa-desa pegunungan. Ia juga membangun pura besar di Besaki sebagai simbol utama kerajaan, memadukan arsitektur Bali dan Jawa. Di pura itu, para resi dari dua pulau berdiskusi tentang keabadian dan kemanusiaan. Sementara itu, Mahendradatta memperkenalkan pemujaan Durga, yang kelak diabadikan dalam seni arca dan ritual-ritual Bali. Bab 4, Ayah dari Raja Besar. Ketika Airlangga lahir, langit Bali diselimuti cahaya bulan penuh. Ia akan menjadi pelindung bumi dan penebus perpecahan, kata seorang resi tua. Airlangga dididik dengan keras, tapi penuh kasih. Ia mempelajari kitab-kitab, bertapa di Gua Gajah, dan menunggang kuda ke puncak bukit bersama ayahnya. Udayana sering berkata, kekuasaan adalah seperti air. Jika tidak diarahkan dengan bijak, ia akan menjadi banjir yang merusak. Ketika Medang dihancurkan oleh serangan dari luar, Udayana mengirim Airlangga kembali ke Jawa untuk membantu rakyat di sana. Perpisahan mereka di pelabuhan Ujung dengan ombak yang menggulung dan angin laut yang menderu menjadi momen pilu namun agung. Airlangga tak pernah melupakan ayahandanya. Dalam setiap candi dan prasasti yang dibangunnya, ia menyebut nama Udayana dengan penghormatan mendalam. Bab 5, Senja di Bukit Jati. Tahun-tahun berlalu, Udayana menua bukan dalam kelemahan, tetapi dalam kebijaksanaan. Ia melepaskan sebagian tugas kenegaraan kepada menteri dan para Brahmana, dan memilih mengasingkan diri di perbukitan Bukit Jati. Ia duduk di sana, menatap cakrawala, menulis puisi tentang hidup dan kematian, dan mengamati burung-burung pulang ke sarang. Ia tahu segala yang datang akan kembali. Ia bukan takut mati, ia hanya ingin rakyatnya tetap hidup dalam kedamaian. Pada suatu malam bulan purnama, ketika bunga Kamboja berguguran di altar sang raja wafat, tak ada jeritan,
Hanya senandung kidung dan bau dupa yang membumbung tinggi, seperti jiwanya yang kembali ke para dewa. Epilog, warisan yang tak sirna. Udayana tak hanya meninggalkan istana dan prasasti, ia meninggalkan filsafat kehidupan, kesatuan budaya, dan sebuah bangsa kecil yang tahu cara mencintai tanahnya. Namanya diabadikan di Universitas Udayana, dijadikan simbol pendidikan dan kebijaksanaan. Patung-patungnya berdiri di kota Denpasar, tapi patung terbesarnya hidup dalam hati rakyat Bali. Jika kau berjalan di antara pura tua, jika kau menyentuh tanah sawah yang hijau dan melihat subak mengalirkan airnya, di sanalah Udayana masih hidup. Catatan sejarah diperluas. Udayana Warmadewa memerintah Bali pada pertengahan abad ke-10 sebagai bagian dari dinasti Warmadewa. Ia menikah dengan Mahendradatta, putri dari Kerajaan Medang Jawa, mempererat hubungan Bali-Jawa. Ayah dari Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Disebut dalam beberapa prasasti Bali dan Jawa, seperti Prasasti Belanjong dan Prasasti Pucangan. Pemerintahannya ditandai dengan kemajuan budaya, seni, dan sistem pertanian di Bali. Warisan Raja Udayana, cahaya abadi dari tanah Bali. 1. Persatuan budaya Bali dan Jawa. Pernikahannya dengan Mahendradatta, putri Kerajaan Medang di Jawa, adalah warisan politik dan budaya yang sangat penting. Penyatuan ini membawa masuk pengaruh sastra, arsitektur, dan spiritualitas Jawa ke Bali, tanpa menghapus identitas Bali itu sendiri. Sebaliknya, perpaduan itu menciptakan jati diri baru. Hindu Bali, yang hingga hari ini menjadi jiwa masyarakat Bali. Warisan ini menjadikan Bali sebagai satu-satunya wilayah di Nusantara yang mempertahankan bentuk unik Hindu khas Nusantara, hasil dari percampuran yang disemai Udayana. 2. Lahirnya Raja Airlangga. Udayana adalah ayah dari Airlangga, salah satu raja terbesar di Jawa Timur. Setelah kehancuran kerajaan Medang oleh serangan Sriwijaya, Airlangga membangun Kerajaan Kahuripan yang kelak menjadi awal dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Panjalu, Kediri, dan Singhasari. Maka Udayana bukan hanya Raja Bali, ia adalah leluhur kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang mewariskan tatanan politik, filsafat pemerintahan, dan etika kepemimpinan. 3. Sistem subak dan pemerintahan desa. Udayana memperkuat dan meresmikan sistem irigasi subak yang mengatur pembagian air untuk sawah secara kolektif dan adil. Sistem ini menanamkan nilai gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara manusia dan alam, dan tetap digunakan oleh petani Bali sampai hari ini. Subak tidak hanya sistem teknis tetapi cara hidup. Yum adalah simbol keadilan agraria dan spiritualitas yang hidup di antara tanah dan air. 4. Penguatan spiritualitas dan pura-pura besar. Udayana memulai pembangunan atau perluasan beberapa pura utama, seperti Pura Besaki, yang hingga kini menjadi pusat spiritual umat Hindu Bali. Ia juga memperkenalkan harmoni antara ajaran Siwa, Buddha, dan Durga, yang kemudian menjadi dasar pluralisme spiritual di Bali. Di zamannya, pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat budaya, pendidikan, dan harmoni. 5. Prasasti-prasasti dan arsitektur sejarah. Banyak prasasti di Bali yang menyebut nama Udayana dan masa pemerintahannya. Ia dikenal dalam Prasasti Belanjong, Prasasti Pucangan, dan disebut dalam sumber-sumber Jawa sebagai penguasa bijak dari timur. Beberapa peninggalan arsitektur masa itu, seperti Gunung Kawi, dipercaya sebagai kompleks pemakaman keluarga kerajaan Udayana, yang masih berdiri kokoh sebagai warisan arkeologi dan spiritual. 6. Lahirnya tradisi seni dan sastra Bali. Udayana mendorong pertukaran seni dari Jawa ke Bali. Dari masa pemerintahannya, berkembang wayang, gamelan, sastra kakawin, dan pementasan drama tari yang masih menjadi denyut kebudayaan Bali hingga kini. Ia menciptakan ruang bagi seni untuk menjadi alat pendidikan dan penyatu rakyat. 7. Diplomasi dan stabilitas politik. Udayana berhasil menjaga Bali dari konflik besar, menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan luar, termasuk Jawa dan mungkin Sriwijaya. Di tengah era yang penuh perang antar kerajaan, Bali justru menjadi pulau yang damai dan stabil. Inilah warisan diplomatik, kekuatan tanpa penaklukan, pengaruh tanpa paksaan. 8. Keteladanan raja sebagai bapak rakyat. Udayana dikenal sebagai raja yang merakyat, sering turun ke desa, menyapa petani dan resi, mendengar keluhan rakyat, dan menolak hidup mewah berlebihan. Ia meninggalkan citra raja sebagai pembimbing spiritual dan pelindung moral, bukan hanya penguasa duniawi. 9. Nama abadi dalam lembaga pendidikan. Warisan intelektual Udayana diabadikan dalam nama Universitas Udayana di Denpasar, Bali, salah satu universitas ternama di Indonesia. Ini bukan hanya penghargaan nama, tetapi simbol bahwa pemikiran dan nilai-nilainya terus menjadi inspirasi generasi muda. 10. Sosok panutan Raja Nusantara. Sebagai simbol raja ideal, Udayana dikenal sebagai pemimpin spiritual dan duniawi yang seimbang. Dalam sejarah Nusantara,
Hanya sedikit raja yang dikenang karena kebijaksanaan dan cinta damai. Bukan karena perang atau penaklukan. Udayana adalah salah satunya. Penutup warisan yang hidup. Warisan Udayana bukan hanya prasasti, pura, atau sistem pertanian. Warisannya hidup dalam jiwa Bali, dalam cara bicara rakyatnya yang lembut, dalam kidung di pura, dalam air yang mengalir di Subak, dan dalam puisi anak-anak muda Bali yang mencintai tanah mereka. Udayana tidak menaklukkan banyak negeri, tapi ia menaklukkan waktu. Ia tidak membangun kerajaan luas, tapi ia membangun peradaban abadi. Bila kau ingin tahu bagaimana seorang raja mengatur negeri, lihatlah senyuman petani di ladangnya dan dengar nyanyian ibu di dapurnya. Jika mereka berdamai, maka kerajaannya teguh. Aku telah menuliskan kehendakku, bukan di atas batu atau daun lontar saja, melainkan pada tindakan dan kasihku terhadap rakyat. Itu yang abadi, itu yang akan dikenang, meski tubuhku telah lenyap. Jangan kau kira kekuatan terletak di ujung tombak. Kekuatan sejati raja yang terletak pada kemampuannya menahan don amarah, menyatukan yang terpecah, dan memelihara harmoni dalam diam. Aku mengambil putri dari Jawa bukan untuk menundukkan dua pulau, tapi untuk menyatukan dua samudra rasa antara kekuatan leluhur Bali dan semangat perubahan dari timur. Maka lahirlah perdamaian.